Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami akan membahas mengenai hipotesis satu sampel rata-rata. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Umi Sofia. Yang kedua, Valentina Arifta Widya Putri. Yang ketiga, Vina Alfa Alfi Kasanah. Yang keempat, Zaini Firmansyah. Dan yang terakhir, Zidanal Husna Fikril Ilmi. Yang pertama adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Prosedur pengujian hipotesis. 1. Menentukan formulasi hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata atau alfa. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan. Sampel rata-rata adalah nilai rata-rata yang ditemukan dalam sampel. Sampel hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Jadi, rata-rata sampel adalah cara untuk menghemat banyak waktu dan uang. Rumus sampel rata-rata adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Dengan catatan, X bar sama dengan sampel rata-rata, sigma sama dengan jumlah, XI sama dengan semua nilai X, dan N sama dengan jumlah item dalam sampel. Cara menentukan sampel rata-rata. Rumus untuk menemukan sampel rata-rata adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Contoh pertanyaan. Temukan sampel rata-rata untuk kumpulan angka berikut: 12, 13, 14, 16, 17, 40, 43, 55, 56, 67, 78, 78, 79, 80, 81, 90, 99, 101, 102, 304, 306, 40, 400, 401, 403, 404, 405. Langkah pertama, tambahkan semua angka. 12 ditambah 13 tambah 14 tambah 16 tambah 17 tambah 40 tambah 43 tambah 55 tambah 56 tambah 67 tambah 78 tambah 78 tambah 79 tambah 80 tambah 81 tambah 90 tambah 99 tambah 101 tambah 102 tambah 304 tambah 306 tambah 400 tambah 401 tambah 403 tambah 404 tambah 405 sama dengan 3744. Langkah kedua, hitung jumlah item dalam kumpulan data. Dalam kumpulan data khusus ini adalah 26 item. Langkah 3, bagi hasil angka yang di langkah 1 dengan langkah 2. 3744 dibagi 26 sama dengan 144. Kiat. Jika Anda harus menunjukkan uji coba, cukup tempatkan dua angka ke dalam rumus. Langkah 1 memberi Anda S dan langkah 2 memberi Anda N. X bar sama dengan sigma XI per N. X bar sama dengan 3744 dibagi 26. X bar sama dengan 144. Varians distribusi sampling dari sampel rata-rata. Distribusi sampling dari sampel rata-rata yaitu distribusi probabilitas dari semua sampel rata-rata. Varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian dan varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian akan sama, yaitu varians dari distribusi sampel dari mean sampel sama dengan varians populasi per ukuran sampel.
Menghitung kesalahan standar untuk sampel rata-rata. Kesalahan standar rata-rata sampel sama dengan standar deviasi untuk sampel. Kita dapat menghitung kesalahan standar untuk rata-rata sampel menggunakan rumus standar error sama dengan standar deviasi untuk sampel per akar pangkat N. Urutan dalam pengujian hipotesis satu rata-rata antara lain, yaitu 1. Sampel besar atau N lebih dari 30. Contoh soal. Suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya yang diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Pertanyaannya, dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Baik, penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui N atau sampelnya adalah 50 kaleng, X atau rata-rata berat bersih 375, dan simpangan baku 125, dan rata-rata yang dipasarkan atau koefisien 0 sama dengan 400. Jawabannya yakni formulasi hipotesisnya yakni nomor 1 H0 dibagi koefisien sama dengan 400, nomor 2 H1 dibagi koefisien kurang dari 400. Taraf nyata dari nilai tabelnya yakni A atau taraf nyatanya berjumlah 5% atau 5/100 atau 0,05, Z0 per 0,5 sama dengan min 1,64. Pengujian sisi kiri. Kriteria pengujian. Nomor 1, H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan min 1,64 atau H-0 ditolak jika Z0 kurang lebih min 1,64. Bisa dilihat daerah penolakan dan daerah penerimaan. Sekarang uji statistik. Uji statistik yaitu Z0 sama dengan rata-rata. Rata-rata bisa kita lihat rata-rata berat bersih tadi dikurangi koefisien 0 per simpangan baku dibagi lagi akar N. Berarti rata-rata berat bersih 375 dikurangi koefisien 0 atau 400 dibagi simpangan baku berjumlah 125 gram per akar N atau akar 50. Jumlah sampel yang diteliti. Jika dihitung maka jumlahnya adalah min 1,41. Kesimpulannya, karena Z0 sama dengan min 1,41 lebih dari min Z0,5 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi dapatkah diterima? Berarti diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400. Urutan dalam pengujian hipotesis satu rata-rata antara lain. Yang kedua, sampel kecil N kurang dari sama dengan 30. Contoh soalnya, sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu memiliki isi berat koto seperti yang diberikan dalam gambar. Jika digunakan taraf nyata sebesar 1%
Dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng? Dengan alternatif tidak sama dengan, berikan evaluasi Anda. Penyelesaiannya, diketahui N sama dengan 15, alfa sama dengan 1%, dan mu 0 sama dengan 1,2. Jawab, sigma X diketahui sebesar 18,13. Maka X bar diketahui sama dengan 18,13 per 15. X bar sama dengan 1,208. Formulasi hipotesisnya, H0 mu sama dengan 1,2 dan H1 mu tidak sama dengan 1,2. Taraf nyata dari nilai tabelnya, alfa diketahui 1% sama dengan 0,01. T alfa per 2 sama dengan 0,005 dengan dB 15 min 1 sama dengan 14. T 0,00514 sama dengan 2,977. Kriteria pengujiannya, H0 diterima apabila min 2,977 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan 2,977, dan H0 ditolak apabila T0 lebih dari 2,977 atau T0 kurang dari min 2,977. Dapat dilihat di dalam gambar, apabila T0 terletak di daerah putih atau daerah yang tidak diarsir, maka H0 diterima. Namun apabila T0 terletak di daerah yang diarsir, maka H0 tidak diterima atau ditolak. Pengujian statistik, T0 sama dengan X bar min mu 0 per S per akar dari N diketahui sama dengan 1,52. Kesimpulannya, karena min T0,00514 sama dengan min 2,977 kurang dari sama dengan T0 yang diketahui sama dengan 1,52 kurang dari T0,00514 yang diketahui sama dengan 2,977, maka H0 diterima. Jadi, populasi susu dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kg per kaleng. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang memahamkan, bisa ditanyakan. Demikian presentasi dari anggota kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.